Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda kelas 3 yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, super dahsyat. Raih masa depan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bunda yang soleh dan solehah kelas 3, hari ini kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. 1. Keluarga Nabi Ismail alaihi salam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail bernama Hajar. Hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Di tempat itu, Masjidil Haram sekarang berada. 3. Ditinggal di tempat yang gersang. Lelah masih belum hilang. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah akan menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." 4. Munculnya air Zam-Zam. Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan, kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirih ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Syafa barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari-lari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang, bolak-balik sebanyak 7 kali ia berlari antara Bukit Syafa dan Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun pertolongan Allah datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. 5. Pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah, serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail diuji oleh Allah ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim dan Hajar diuji oleh Allah. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 111, yaitu, "Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Hai anakku,
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan kurban. Allah menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. 6. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.'" Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kita sudah selesai. Semoga Allah memberikan keteguhan hati dan kesabaran untuk melaksanakan semua perintahnya seperti keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sekian dari Bunda, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.